Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wa ibada wa istifada wa hatta ala tamassuki بكتاب الله وسنته وكره وثوابه من الله عز وجل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصدق به لساني واهدي بقلبي بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفضل حاضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا مشايخنا ومشايخكم. الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلمهم وعمدنا في طريقتهم واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شكر الله لهم. الفاتحة. وخصوصا إلى آبائنا وأبائكم بلادكم وأحبابكم وأحبابكم. الله سبحانه وتعالى يغفر لكم بذنوبكم ويرفع درجاتكم. الله سبحانه وتعالى يباركنا وإياكم ويرفعنا الجنة بغير حساب وعلى بأعمال كل صالح ولا حاضر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعني وإياكم في الدارين آمين. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. Adapun pembahasan yang selanjutnya tentang rukun daripada rukun-rukun salat, bagian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Bagaimana seorang harus benar-benar di dalam menunaikan daripada rukun-rukun salat, yang mana bagaimana yang dikatakan faman naqasa min ruknihi fala ibadatalah. Orang siapa yang kurang daripada rukun-rukunnya, maka ibadahnya itu dianggap tidak ada. Maka oleh karenanya dari kemarin kita masih di dalam pembahasan tentang rukun-rukun salat, dan ini merupakan bagian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram kemarin kita sudah baca, namun kita ulang kembali lagi karena kita belum membaca tentang masalah di dalam takbiratul ihram. Adapun takbiratul ihram memiliki syarat-syarat. Bagaimana yang disebutkan di dalam kitab Suhbah Zubat, syurut takbiratul ihram isrun. Ada 20 syarat di dalam takbiratul ihram. Yang pertama, wa hadhihi hiya manthuratan. Al-ula an yusmi'a nafsahu hurufaha. Pertama, semua huruf-huruf yang ada di dalam takbiratul ihram itu setidak-tidaknya harus didengar oleh dirinya, mulai Allahu Akbar. Maka bagaimana disampaikan kemarin, jangan sampai orang itu ketika mengeluarkan suara yang berbisik terkesan hurufnya kurang. Ada Allah Akbar, Allah Akbar. Kebiasaannya begitu. Maka ada huruf yang tidak terdengar, sehingga akan membatalkan daripada takbiratul ihram. Yang kedua, an takuna halatal qiyami fil fard. Dia harus benar-benar sudah berdiri tegak di dalam salat fardu. Yang ketiga, an takuna bil arabiyah. Hendaknya takbiratul ihram itu menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, tertibu bihima.
agar Allahnya dahulu baru akbarnya. Kemudian yang kelima, an-nutqu bilafzil jalalah, Allahnya harus jelas, Allah. Kemudian yang keenam, an-nutqu bilafzil akbar, akbar. Bagaimana yang kita jelaskan kemarin, kebanyakan orang hilang hamzahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hu-nya hilang, hamzahnya hilang, maka batallah takbiratul sholat. Ketika takbiratul ihram seorang itu dibatalkan, maka batal pula sholatnya. Allahu Akbar. Makanya para ulama biasanya menekan di makhraj hu-nya. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, hu. Karena ketika orang membunyikan Allahu, langsung dengan otomatis hamzahnya itu mudah untuk diucapkan. Allahu Akbar gitu. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini. Maka caranya tekan di huruf H-nya dan tolong harap diperhatikan di dalam takbiratul ihram. Karena syaitan akan datang. Syaitan akan datang dan senantiasa menjadikan orang yang sholat itu was-was di setiap rukun-rukun itu. Setan tahu mana rukun-rukun. Jadi di setiap rukun-rukun itu setan itu mengelabui, sehingga satu dari rukun tidak ditunaikan, maka kasihan sholat orang itu tidak dianggap nanti dia menggugurkan daripada kewajiban. Yang ketujuh, adabul maddil hamzati hamzatil jalalah. Allah, tidak ada, nggak boleh. Allah. Yang kedelapan, ada mumaddi ba fil akbar, dan tidak ada memanjangkan ba. Allahu Akbar. Nah, ba-nya panjang nggak boleh. Allahu Akbar. Nah, itu harus. Yang kesembilan, ada mutasydidul ba, tidak mentasydidkan ba. Allahu Akbar. Ada itu. Kalau itu ada yang kedengaran bacanya Allahu Akbar. Ketika ba ditasydidkan, maka batalat shalah, batal salat. Yang ke-10, al-muwalah bainahuma, harus Allahu Akbar langsung, bukan Allah Akbar. Ceritanya dia itu kelirunya orang ketika melafazkan takbir Allah. Salah itu, banyak sekali. Bahkan ada yang sholat di samping kian begitu dia, Allah. Baik. Harus terus-menerus Allahu Akbar. Ke-11, ada maddil alifil jalal ziyadatan ala sabati al-fats. Ada maddil Allah panjang boleh. Yang 12, alla yazidal wawa bainahuma. Allahu Akbar. Ada. Allahu Akbar. Salah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Orang yang biasanya tidak baca Al-Quran, lidahnya akan pelak. Ini disebut dengan lidah pelak itu. Allahu Akbar. Biasanya gitu. Seperti anak yang belum, orang pun gitu. Kalau jarang baca Al-Quran, baca Al-Quran yang gak fasih, terkesan suara wawu itu ditambah. Allahu Akbar. Perhatikan imam-imam Anda. Apabila imam-imam Anda itu menambahkan wawu, Anda suara sendiri, karena imamnya batal. Allah yazidul wawu qabla Allah yazidul wawu qabla al-jalalah. Wallah. Kalau bila ada bilang wallah, batal. Ke-14, mura'atul huruf alla yubdila harfan biharfil akhar. Benar-benar jelas seluruh daripada huruf Allahu Akbar, seluruhnya harus didengarkan minimal oleh dirinya. Yang 15, ayatul waqtu fil muwaqqat. Ketika sudah azan benar-benar selesai dikumandangkan, baru Allahu Akbar. Ini terjadi biasanya kepada orang yang buru-buru bepergian, tidak tahu mau kemana dia. Akhirnya dia
baru azan langsung. Padahal ini azannya ini belum tentu tepat waktu ini. Belum tentu tepat waktu. Terkadang orang itu duluan azan belum waktunya. Nah ini, pada berhati-hati. Kalau waktunya harus sudah masuk waktu. Ke-16, an-taqtarina bin niyah. Harus takbir itu dibarengi dengan niat. Disertakan dia Allahu Akbarnya dengan niat. Enggak ada sebelumnya niat dulu baru Allahu Akbar, Allah setelah Allahu Akbar baru niat. Ke-17, takhirut takbirul makmum an takbirul imam. Enggak boleh bareng sama imam. Ketika imam sudah bilang Allahu Akbar baru Allahu Akbarnya makmum. Enggak boleh bareng-bareng. 12, ayyakuna mustaqbilal kiblah. Benar-benar sudah pas kiblatnya. Ketika Allahu Akbar sudah masuk, kemudian miringan sedikit, miring, nggak sah. Takbiratul ihram itu harus pas kiblatnya. 19, Allah yaksida bitakbir ghairu shalah. Yang ke-17, tidak bermaksud takbiratul ihramnya itu hal yang lain. Dia maksudnya takbir yang itu. Mumpung memang saya mau bilang Allahu Akbar, nggak boleh. Mumpung apa itu? Yang ke-20, an yaqta'al hamzah akbar fayantiku bil hamzah. Ayaqta hamzah fayantaqiu bil hamzah. Hamaz ayaqta'al hamz. Diputusnya fayantiqul hamzah. Allah Tasihil dia berarti. Kemudian yang selanjutnya masalah di takbir. Dari luar di sana ada sekarang dibahas tentang masalah takbir. Nah ini bab yang selanjutnya. Yajuzu ta'rifut takbir fayaqul. Yajuzu ta'rifut takbir. Artinya menambah alif lam itu boleh di dalam Allahu Akbar itu. Maka dia membaca Allahul Akbar itu boleh. Walakinahu khilafun afdal. Tapi dalam ini dia ada hukum khilafnya. Maka kita menyisihi daripadanya lebih afdal. Kalau ada Allahul Akbar, Allahul Akbar boleh itu. Allahul Akbar itu boleh. Cuman para ulama hindari lebih baik. Gak usah aneh-aneh. Ada yang kena mesang tahu. Biasa musang ini dia kadang-kadang dengan sosok no. Ibu dalam kitab, makhluk kitab di dalam kitab. Gak usah aldang. Yang kedua, yazujul ityan bisifatin atau bisifatain min sifatillahi ta'ala. Boleh juga menyisipkan sifatnya Allah Ta'ala satu atau dua. Contohnya seperti yang mengatakan Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Boleh itu sebenarnya. Tapi mana yang ulama walakinnal khilafun afdal. Akan tetapi kamu berbeda dengannya itu lebih afdal. Jangan gitu maksudnya. Ulama hindari. Pun mesang di sila lah. Kalau punya niat pamer dicakap pikir cerita, lebih baik tak usah. Kemudian yang ketiga, yajuzu 'alal 'ajiz an-takbir bil arabiyyah ta'allum. Nah ini bagi orang yang baru masuk Islam misalnya. Fa in lam yastati wa khafa khuruj al-waqt terjamaha bi lugatihi. Wajib seorang itu belajar Allahu Akbar itu dengan bahasa Arab. Ini bukan bahasa Indonesia. Wajib belajar dulu. Ketika dia masuk Islam waktu zuhur misalnya, nanti dia belajar dulu ini Allahu Akbar itu. Belajar Allahu Akbarnya. Kalau sudah mau masuk waktu asar, sudah sholat aja pakai bahasa apa?
Allah Maha Besar, ada yang bisa ngomong apa ya? Kebeli Allah ya mana? Apa ya? Allah maha beli, Allah maha beli mana? Apa yang mana? Itulah pokoknya dia yuro batinkan. Bahwa itu bahasa Nabi pun. Yang keempat, ini penting yang keempat ini. Qarduniyah ditakbir, yaitu mengiringi niat dengan takbir. Yajibu qarduniyah, hukumnya wajib ketika sholat itu mengiringi niat ditakbir dengan takbiratul ihram. Wa istihdaruha, dan menghadirkan niat itu tafsiran secara memperinci. Jadi sebenarnya secara perinci seluruhnya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil ma'muman lillahi ta'ala. Itu secara perinci. Harus secara begitu katanya. Fi jami'i takbir, di semua takbir alal mu'tamad, menurut pendapat para ulama secara mu'tamad, kesepakatan yang paling disetujui. Jadi begitu. Wadhalika, nah ini ya, baru sama bi muqarinatul haqiqi. Nah, inilah yang disebut dengan muqaranah haqiqiyah. Muqaranah haqiqiyah disebutkan di situ. Yang disebut dengan muqaranah haqiqiyah itu di dalam sholat. Ketika orang menyebutkan di dalam takbirnya itu niat secara perinci, pasti khusyuk dan benar-benar lengkap. Ini disebut dengan muqaranah haqiqiyah. Kemudian wal istighdharil haqiqi, inilah penghadiran yang hakiki. Jadi orang sholat itu gak sembarangan ternyata. Bukan kita sekarang sholat buru-buru, atau kerjaan saking buru-burunya, sholat malam pikiran mana muqaranah hakikiyah wal istighdhar hakikiyahnya mana? Ketika yang dua ini tidak berhasil di dalam takbiratul ihram, maka sholatnya dipertanyakan selama ini. Nah kemudian wa ikhtarul mutaakhirun. Nah ini agak meringankan. Ulama-ulama yang mutaakhir, artinya ulama-ulama yang dekat dengan kita gitu, korun kita itu. Kayak Imam Haramain. Imam Haramain seperti Imam Ghazali wa Imam Nawawi. Ada mawjubi dzalika. Beliau mengatakan tidak perlu hal itu lima syaqqatis syadid, karena akan sangat menyusahkan. Waqalu, akan tapi ia berkata bi'ittiba'i bi'istirrarin niyah ijmalan fi juz'in minat takbir. Akan tapi beliau mengatakan dengan menghadirkan, cukup menghadirkan niat ijmalan secara jumlah fi juz'in minat takbir, artinya secara global niat itu dalam suatu lantunan sebagian takbir. Ini yang kita jelaskan kemarin. Coba, ini doang kata sebagian orang sulit. Seharusnya mu'tamad para ulama itu sebenarnya semua ini harus di dalam takbiratul ihram. Nah, namun sekarang yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali itu, ya ini penting. Ya Allah, berapa tahun orang sholatnya salah berarti kan takbiratul ihramnya salah. Jadi setidak-tidaknya ini benar-benar ini pun kita alhamdulillah dibantu oleh Al-Imamul Ghazali dan Imamul Nawawi. Inilah bedanya orang ngaji dan orang gak ngaji. Masa ini, sekarang ini, waktu ini, setengah 10 kurang 5 menit tanggal harinya,
Ini akan menjawab nanti kita di yaumul qiyamah. Ketika kita mempraktekkan ini, kenapa kamu sholatnya takbiratul ihramnya begitu? Maka nanti kita mengatakan iya tulis para gaji oleh bupati. Aja mikir nggak bupati. Lalu kedua, dia baca di kitab sebau menuntang menurut Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Maka Imam Ghazali dan Imam Nawawi memberikan perincian. Itulah yang disebut dengan keselamatan wasyafa'atul haqiqi. Kita dengan ngaji, dan bahaya kesalahan. Mendetik ngaji bahaya kesalahan. Bahaya aja. Benar nggih, menurut pandangan mereka mau pada buku ibadah. Menurut uji ibadahmu baca mengarang doa bermata menurut malaikat. Inilah penting. Makanya kalau ngaji itu referensinya harus tahu dari siapa, ulamanya siapa itu. Maka ada istilah ulama mujtahid seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi. Mereka ini mujtahid ini. Jadi kita enak tinggal praktis itu. Ngaji aja pokok. Ini ya Allah, ini penting. Nah jadi dengan apa? Ini merepotkan kata Imam Nawawi bagi orang yang hatinya tidak khusyuk. Maka disitulah sebabnya ketika jadi begitu. Pertama sholat itu makanya kita dianjurkan oleh Imam Nawawi mulailah khusyuk ketika wudu. Ketika mulai menghadap kiblat itu, buang segala pikiran saat ini ada disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adaitum shalah fa'alaikum bis-sakinati wal waqar." Bis-sakinati wal waqar. Ini yang disebutkan dalam sakinatul waqar. Ketika masih terlintas pikiran yang lain, disunahkan membaca An-Nas. Baca surat An-Nas itu. Insya Allah itu akan membuang yang merepot-repotkan dalam pikiran. Baik kita bilang ada masalah seperti itu. Saya kira. Kemudian Rasulullah wala ta'tuha wa tasawuf. Jangan sampai ke Rasulullah SAW dalam keadaan terburu-buru atau bergegas. Baca Bismillah. Nah, lafaz dulunya. Sambil membaca, kata Imam Syafi'i kan, litalaqqudhin niyyah liyusahidul lisan al-qalb. Ini yang disebut oleh Imam Syafi'i bahwa melafazkan itu usalli. Sebenarnya kita itu kalau belum bisa, ini nggak mungkin sih langsung bisa sebenarnya. Tulis di tembok atau beli poster yang niat sholat itu, belajar dulu di rumah sendiri atau sama suami itu, belajar di situ. Baca kalau itu lebih bagus. Orang-orang yang belajar begitu, tulis di situ. Ketika itu langsung penjawab pada Allah Akbar. Itu masa sih dia ingat tulisan itu yang maksudnya Imam Nawawi. Dia sekarang bacanya penjawab pada masa enggak? Ya, ini maksudnya. Makanya jangan usah gengsi-gengsi beli poster di rumah. Kalau kan di rumah udah di dalam bahari, udah hidup. Udah berjamaah sama suami, belajar dulu. Nanti kalau udah terbiasa, gampang, mudah jadinya. Tapi yang masalahnya itu nggak mau latihan. Jadi bisa menurut dia bisa. Tulis, baca sudah begitu. Nanti insya Allah dia akan terbiasa dengan itu. Dan setidaknya kita mengikuti kaumnya Imam Ghazali atau Imam Nawawi. Kalau enggak Imam Ghazali dan Imam Nawawi, siapa yang kita ikuti? Imam Bejo. Qala sahibu Sabr Zubair. Wa qarana niyyah bitakbir fi kulli hamwan wa ikhtarul Imam Nawawi wa hujjatul lil Islam. Yakfi an yakuna qalbul fa'il. Hatinya berbuat, ya. Mustahdirun niyyah hanya
keturunan. Ada takbir milu-miluan. Selama di bulan berdua takbir milu-miluan. Mana orang sana? Kali ini, ketika pengajian ini dimulai di Segateng saat ini dan ini awalnya misalnya disampaikan, seluruh Segateng ini tidak bisa dimaafkan dengan kesalahan takbir. Begitu pula ketika di Lombok ini sudah pernah dibuka ini, maka tidak dimaafkan lagi takbir ihramnya orang selompok. Itulah sebabnya orang wajib ngaji, wajib belajar, dan ngajinya juga pilih-pilih ngaji yang benar itu. Ada yang penting dulu, apa aja? Hakikat. Udah tegang nih, pada otak nih, dewan nih. Ini susah belain doa sholat sinnya, oleh irong sidang sholat lewat. Nih, orang ternyata lebih salah nih. Jadi orang kena ini. Nah, selanjutnya masalah al-qiyam sekarang. Al-qiyam al-qadir fil fard. Nah, ini juga banyak orang salah pengertian tentang masalah ini. Ini mungkin ada dari telepon tawa, ada pesawat tawa minyak wahdai mungkin, dan keliru dia. Rukun yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu di dalam fardu. Mana sih yang disebut dengan berdiri yang mampu itu? Lalu roh lapar, lalu lapar dia lapar, lalu depan dia lapar. Oh sembahyang, oh, nah iya berarti aneh kan? Fala yajibul qiyamu fi nafilah. Pertama, yang fardu itu wajib orang berdiri. Berdirinya bukan berdiri sembarangan, berdiri tegak pas kiblat itu namanya berdiri. Dalam sholat yang sesungguhnya, bukan yang malas-malas. Bukan begitu. Nanti kita akan praktekkan sholat berdiri yang disebutkan di dalam syara itu. Fala yajibul qiyamu fi nafilah. Untuk sholat sunnah nggak diwajibkan berdiri itu. Bal yajuzul qu'ud. Boleh orang sholat sunnah itu duduk. Walau nisful ajr. Tapi dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat berdiri. Wa kadzalika ittija'. Begitu juga untuk orang yang berbaring. Berbalik. Walahu rubul ajr. Dia mendapatkan seperempat dari orang yang berdiri. Jadi kalau berdiri dapat penuh pahalanya sunat. Karena dia agak males pakai duduk, setengah dia dapat. Karena dia juga males juga, akhirnya miring. Wala yajuzu istiqahu fi nafilah lil qadir 'ala al-qiyam. Tapi enggak boleh sholat terlentang, sholat sunnah terlentang bagi orang yang mampu sholat berdiri, atau dia mampu duduk, atau dia mampu untuk berbaring. Tidak boleh kamu bisa lari oleh maraton bisa. Sunnah boleh. Ini kurang pengaji aja macam itu. Kalau pada sebut sunnah qudu jaizu fi nafli lil ghairi udhrin wa huwa sifatul fadl. Apa katanya dalam kitab Zimat? Kemudian duduk itu boleh bagi untuk sholat yang sunnah lil ghairi udhrin, tanpa uzur pun boleh. Wa huwa nisful fadl, maka dia mendapatkan setengah daripada keutamaan. Nah, sekarang masalah di dalam berdiri. Mata yajuzul qud di salatil fardh. Sekarang kapankah kita bahas sedikit tadi ya
Jadi ada di bawah keterangan tentang masalah mustahdiran ini itu niat dawaan. Kita bahas sedikit dulu Pak yang bahas baru. Ada yang disebut di dalam takbiratul ihram itu yang bersamaan dengan niat tadi itu. Pertama itu istighraqul niyyah itu dawaan. Menghadirkan niat dalam takbiratul ihram itu dirinci menjadi dua macam. Berapa? Dua macam. Ini kan dulu. Ada dengan tahunya ya. Yang pertama, istighraq hakiki. Penghadiran secara hakikatnya harus itu. Apa disebut dengan istighraq hakiki? An yastahdir niyyat as-salat tafsilan fi halatil takbir. Dan ini yang diinginkan. Ketika takbir itu semua niat itu terperinci adanya. Di dalam takbiratul ihram terperinci semua. Ini yang disebut dengan istighraq hakiki. Ada yang kedua, istighraqul urfi. Wahua istighraq niat salat ijmalan fi halat takbir. Dia itu jumlah kalimatnya itu dia dan lafaz-lafaznya artinya kayak tadi itu sesuatu yang bisa untuk digambarkan dan bisa untuk dinyatakan oleh dirinya dalam sholat. Wahua takbir dawaan yang disebut juga dengan mengiringi antara takbir dan niat itu dua perkara juga. Yang pertama, muqarinatul haqiqah. Hakikat daripada muqarah. Pengiringan itu. Bagaimana dia? Antuqarinu niat takbir min awal ila akhir. Dari mulai diserentakkan lafaz Allahu Akbar itu serentak juga usollinya itu sampai lillahi ta'ala. Makanya dibilang agak sukar ini. Kemudian ada yang kedua, barang yang pertama enggak. Maka mungkin dengan cara muqarinatul urfiyah. Mana disebut dengan muqarinatul urfiyah? Antuqarin niat takbir fi juz'in minhu. Yaitu dia mengiringi takbir dengan niatnya itu dengan sebagian daripada. Nah, wa mukhtar huwa istighraqul urfi wa qaranul urfiyah kama taqaddam. Yang diharapkan sebenarnya di dalam niat itu hakiki maupun urfiyah itu dua-duanya berbarengan di dalam takbiratul ihram. Itulah sebabnya kita harus latihan untuk membenahi sholat kita yang sudah berlalu. Nah, kemudian begitu juga sekarang tentang rukun orang yang berdiri di dalam sholat. Nah, sekarang permasalahan maka yajuzul qu'ud di sholat lil fard. Sekarang kapankah orang dipersilahkan duduk di dalam sholat fardu? Kalau dari sunnah tidak apa-apa. Lihat, la yajuzu lahul qu'ud di fard illa idza ajaza 'anil qiyam. Tidak ada yang diperbolehkan sholat duduk di dalam sholat fardu itu kecuali dia tidak mampu dengan secara sungguh-sungguh di dalam berdiri. Balance. Nah, sekarang kita perinci sedetail-detailnya bagaimana sih proses orang boleh duduk. Langsung tokol. Malam-malam sholat mau berlucu waktu. Baik kemudian berzikir, mulai aja baik. Iya nih. Antul hikmah masyarakat sedih. Pertama, dia menemui suatu kesusahan kepayahan yang sangat, kesusahan yang sangat di dalam berdiri. Baru dia boleh. Itu ada syaratnya. Bihaitsu yakhafu minhu mahdzur tayammum. Nah, untuk hal ini bisa digambarkan orang ini seperti apa yang membuat orang boleh menggantikan wudhu dengan tayammum. Contohnya seperti apa?
Kaziyadatul marad. Kalau misalnya dia berdiri, penyakitnya itu akan makin parah. Au bud'is syifa, ataukah akan memperpanjang lagi sakit. Al-huduthi syai'in fahisin fi aduwin zahir, ataukah ada sakit yang baru yang tidak memungkinkan baginya, sehingga dia akan membuat tambahnya bahaya di anggota badan, akan makin membahayakan anggota badan. Au tabdil manfaatil adu, atau fadil manfaatil adu, atau hilangnya fungsi anggota badannya, maka dia boleh duduk. Au kadat masyaqqatin la tahtamilu adah, ataukah kesukaran itu, kesusahan itu tidak bisa dibendung dengan hal yang biasa gitu. Ya. Wa inda rabbi. Nah, ini kita bisa mengambil dua kaulnya. Kalau menurut Imam Romli kan Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar juga Imam Syafi'i. Dua-duanya boleh kita ambil. Mereka itu mujtahid. Menurut Imam Romli, yajuzu lahu ay yajlisa idza lahiqat masyaqqatu tadhibul khusyuk. Kalau berdiri ini saking sakitnya yang dirasakan kalau dengan cara berdiri sholat sampai menghilangkan kekhusyuan atau hilangnya khusyuk disebabkan dengan uzur ini, maka menurut Imam Romli boleh duduk. Khilafan di Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar tidak. Tetap berdiri. Adapun khusyuk nanti. Ya. Jadi kalau kita memang mau ini bagus sih, benar sangat kelewatan sakitnya itu. Di sini kita boleh pakai oleh Imam Romli. Jadi Imam Romli. Nah sekarang kalimatnya ternyata ada proses orang duduk itu tidak langsung duduk dalam sholat ini. Adapun yang tidak melalui proses kemarin dalam sholat dan kemudian dia tiba-tiba duduk, setelah pengajian ini kadang sholat Anda qadha sholat. Yang pertama, yusalli qa'iman munhaniyan. Pertama proses sholat itu tegak itu, tegak, benar-benar tegak. Sakit di sini, kalau dia masih bisa tegak, tapi ketika memang ini nggak bisa, ketika mungkin dia akan begini. Nah, begini dulu, hilang nggak bebannya, miring lagi. Nah, biasanya atau misalnya, ya. Ini dulu prosesnya, enggak langsung semurah mendokor. Nah, selama di asam urat itu dia misalnya bisa melegakan, misalnya mentemani keadaan baru, mentekan bisa sakit ketika mentemani. Nah, uzurnya berarti hanya miring ini loh. Jadi miringnya ini doang. Nah, kemudian yang kedua, fa'in ada sholat ala rukbatai. Nah kemudian, kalau ternyata misalnya begini pun payah. Tapi kalau ini pun masih bisa dengan yang berapa menit itu. Tetap ini, nggak boleh langsung duduk Anda itu, nggak sabarnya. Nah kalau memang ini dalam 1 menit nggak kuat ya, atau kurang 1 menit pun nggak kuat. Baru proses yang kedua, bagaimana itu? Gini, nih, begini sholat dulu, nggak langsung duduk orang. Kita kan nggak tahu ini, langsung baru toko prosesnya. Ini kafiannya dulu, begini dulu dia gugurnya itu. Nah kalau begini pun nggak mampu dia, ya. Fa in aja sholat al-rukbatayhi, fa in aja sholat qa'idah. Nah sekarang baru dia
duduk. Bagaimana duduknya? Wa afdalu ayyakuna muftarishan. Duduk iftirash. Duduk dalam sholat itu kan dua ya. Satunya iftirash dan yang kedua tawarruk. Ada yang tahu mana yang iftirash, mana yang tawarruk? Mana yang iftirash? Kayu deh Mas Jamaah. Iftirash itu sholat berapa tahunnya? Iftirash itu tasyahud desa pertama. Tawarruk itu yang kedua. Jadi iftirash ini yang begini, iftirash. Duduk di atas kaki itu namanya iftirash. Begini namanya iftirash. Habisnya ini. Ada tahiyat. Ini loh caranya orang sholat. Ini duduk di atas kaki. Pada kembar tapi kalau begini, ya. Ini duduk ini namanya iftirash. Ini afdaliyahnya ya. Ini afdaliyahnya ya. Kalau sekiranya ini sakit pun, maka duduknya boleh berubah. Tapi ini dianjurkan itu duduk iftirash. Kalau tawarruk kan begini, ya. Itu kalau tahiyat. Tawarruk kan begini. Nah, ini yang diutamakan duduk itu. Gak bisa baru dia silahkan duduk bersila kayak gitu. Itu proses ya. Sangat gak mungkin duduk misalnya begitu itu. Berarti dia murabbah. Murabbah ini bersila namanya murabbah. Nah, nggak bisa juga murabbah, mungkin dia akan misal kakinya parah ya. Ya kemungkinan dia meluruskannya. Nah sekarang dia itu setelah proses yang nggak mungkin semua loh itu. Berdiri nggak mungkin, miring nggak mungkin, kemudian dengan dengkur nggak mungkin, kemudian dengan duduk iftirash nggak mungkin. Baru dia mungkin dia akan apa yang berkelosor, berteluju. Itu sudah nggak mungkin ya. Kalau masih memungkinkan murabbah, jangan itu. Belum ini. Gini loh syariat. Lakukan ya Allah. Tajah benih, syukur dari seganteng. Saya sengit dan tajah ini. Saya penasaran. Saya beri. Oh ini. Di tangguh. Mengajar ini kemudian. Ketat lalu, sila mungkin nikah karena itu ya bahaya. Alhamdulillah menuju pantas sadar budi serius ngaji ya. Alhamdulillah bisa berbolah itu ya Allah. Ini kelas wah lepas, wah ini pada lepas menurut ya syukur. Muni longgar dan longgar wah hati saya jadi boyanya aja kita sih. Jadi cara kendi, jadi presiden dia. Nih, terus ya. Ini proses. Fa'in aja. Nah, sekarang dia nggak mungkin begitu ya. Fa'in aja sunnah muttaji'an. Fal aula ala jambil ayman. Apabila dia tak mampu, maka sholatnya miring dulu, nggak langsung gini. Miring dulu jangan nih, ya, miring ke kanan. Dan bagian kanan itu paling pastinya. Begini sholat, terus ini bantal gitu kan, bantal Allah. Apa dalam surombong? Tidak miring ya? Nah, miring bagian kanan ya, miring bagian kanan. Paling dengan kanan. Nah, tapi di sini masalah ada apa tadi? Bagian berapa tadi? Mustaqil ala muttaji'an fal aula ala yamin. Kalau misalnya dia di rumah sakit ya, kebetulan enggak bisa ya kanan misalnya ya, karena mungkin ibu sampai boleh yang kiri. Yang penting menghadap kiblat. Dan ingat, masalah kiblat sudah kita udah jelaskan ya, ingat-ingat. Ya Allah mudah ingat-ingat dan jangan lupa Arab bayi sakit. Kemudian sakit ya. Perempuan pakai umur. Mudah-mudahan demen tajam orang pakai umur.
Masa pemilih sembahyang pengusahaan dunia, mana arwah kemana percuma. Yang kelima, ini juga angkat ringan, gambar. Oh wah, aku butuh deh, kamu butuh. Ya kelima, fa'in ajaza. Nah sekarang fa'in ajaza sholat mustalqiyan ala al-qafal. Nah ini sekarang. Jadi sopan, hormat mimpin. Emang hari jadi saat keluarga dekat. Naik, oh seperti ini. Kenapa nih? Gini ya, gini. Kadang-kadang ini hubungannya. Hanya dari dalam. Sehingga kemungkinan yang rawat dengan doa sakit sebanyak kan? Ini kadang-kadang nih. Ini apa? Ini memang sudah tidak mampu berdiri ini bagaimana? Nah, jadi harus dia begini. Maka ini disebut dengan al-mustalqiyan ala qafal. Yu'ami'u bi ra'sihi 'inda ruku'i wasjud. Coba isyaratkan dia ruku dengan ruku. Nah, baru terus balik sujud. Nah, mana? Wah, sebelum nah ini. Ingat kan? Kita ada dulu masih berdoa penting mengenal tahu sembahyang menunda. Jadi yang kedua ada pertama tahu dengan jangan berbeda. Tahu baik misalnya tahu tahu dari bawah. Itu dulu rentetannya nggak boleh langsung dulu kalau tidur gitu nggak boleh. Adapun orang yang sebenarnya dia mampu berdiri atau mampu duduk, kemudian dia tetap paksain dirinya untuk sholat tidur gitu ya, ulang sholatnya. Biasanya dengan setimpus sebenarnya, timpus yang sembahyang yang ngulu kadang sulit ya. Sholat aja dulu, nanti setelah sehat ingat berapa sholatnya itu diulang lagi ya. Jadi ingat jamaah, kita mengulang sholat itu jangan sampai kita anggap itu beban, bukan. Setiap orang sakit dan mereka menjaga ketakwaannya kepada Allah, sakitnya ini Allah Ta'ala batalkan bencananya di depan. Jadi kita ulangi sholat itu jangan sampai kita merasa berat itu. Dengan senang hati kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Kita ulang sholat kita waktu sakit itu kemarin karena nggak sempurna, karena nggak berdiri dan lain sebagainya, ya maka tunggulah rahmat Allah Ta'ala berupa kebaikan yang seharusnya kita nggak dapatkan kalau kita nggak sakit hidup. Jadi kebahagiaan hati itu larinya ke sana. Percuma sembahyang dan sakit mari dan sembahyang ini buram dia mau anugerah Allah Ta'ala. Jelas ya? Nah, kemudian yang keenam, in ajaza au ma'a bi ajfanihi. Nah, kalau ininya enggak mungkin diangkat. Ya, enggak mungkin diangkat. Misal struknya pun enggak mungkin diangkat ya. Maka dengan isyarat ini mata ini menunduk. Di mana sekiranya kalau sujud dengan ruku dibedakan dengan mata ini. Gitu, dengan mata itu bagaimana? Nah, fa'in ajaza, kalau dia tidak mampu juga, ajaza ajro arkanis sholah ala qalbihi, maka dia menyempurnakan seluruh rukun itu, sholatlah dengan hatinya. Ini mungkin orang yang serut gak bisa apa-apa ya, berdiri gak mungkin, dia cuma matanya tertutup, maka wajib bagi seorang anak membisikkan orang tuanya untuk waktu sholat, udukkan dia sama
Ini dia wah keuduan makin solat zuhur sila berniat dulu. Makin sembahyang sila sembahyang antah itu. Tapi dipastikan orang tuanya ini mengerti. Insyaallah kita saudara ada tiap menu deh. Bisi ke anak jahil ngerti. Mau dewa ngaji bisikan apa yang ngerti ane bayar dia lema mun dirina dia sholat tekan dia atau misalnya orang tuanya ini tahu bahwa dia sholatnya selama ini maka dia harus bayar sholatnya itu dengan karena dia nggak sempat untuk mengqadha sholatnya nggak sah orang tua. Tapi kalau dengan cara-cara ini nggak perlu dibayarkan fidyahnya. Kenapa harus dibayarkan? Karena kita sudah mengkajinya dengan cara-cara yang seperti ini. Inilah pentingnya untuk belajar di dalam hal ini. Baik, kemudian kita masuk ke dalam permasalahan. Maka di dalam ini dirangkum dalam kitab Sofru Zubat yang berbunyi Summal hana bi ajzi ayyan tasib man lam yutib yaq'udu kaifa ma yujib. Jadi sholat yang wajib itu kalau mereka orang enggak mampu dalam berdiri dan lain sebagainya, maka dia hendaklah untuk berbaring sebelah memiring. Wa ajz anil qu'udi salat li jambihi bil yamini aula. Ya, begitu juga dijelaskan tadi. Summa yusalla ala ajz ala al-fathu bir ruku'i wa sujudi aw mahu bir ra'si in ya'jiz fa bi ajfan